Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan presentasi pada mata kuliah Filsafat Matematik dan Pendidikan Matematik dengan bimbingan dari Bapak Dr. Isnarto MSI dan Bapak Dr. Rohmat MSI. Saya ingin menyampaikan mengenai konstruktivisme sosial sebagai filsafat matematik. Saya Erik Santoso dengan NIM 0401620015 dan saya berasal dari kelas A2 program studi Doktor Pendidikan Matematik Universitas Negeri Semarang. Baik, dalam kesempatan ini yang ingin saya sampaikan yang pertama yaitu tentang konstruktivisme sosial itu apa di dalam konsep filsafat matematika dan pendidikan matematika. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan objektif dan subjektif dalam matematika. Kemudian yang ketiga konstruktivisme sosial sebagai pengetahuan objektif. Yang selanjutnya yaitu objek-objek matematika. Kemudian ada asal-usul pengetahuan matematika. Kemudian penerapan pengetahuan matematika. Baik, kita lanjut ke pengantar. Yang pertama, konstruktivisme sosial memandang matematika sebagai konstruksi sosial, yaitu bagian dari konstruksi sosial ya. Jadi konstruktivisme ini memandang bahwa matematik sebagai konstruksi sosial. Yang kedua, diambil dari kuasi empirisme, epistemologi fallibilis, termasuk pandangan bahwa pengetahuan dan konsep matematik berkembang dan berubah. Yang disebut dengan tentatif ilmu termasuk matematik itu memiliki sifat berubah. Kemudian yang selanjutnya adalah dasar untuk menggambarkan pengetahuan matematik sebagai konstruksi sosial dan untuk mengadopsinya adalah ada tiga. Yang pertama, dasar pengetahuan matematik adalah pengetahuan linguistik atau bahasa, kesepakatan dan aturan, sedangkan bahasa adalah konstruksi sosial dari matematik itu sendiri. Proses sosial interpersonal diperlukan untuk mengubah pengetahuan matematika subjektif individu setelah dipublikasi atau diberikan kepada umum dalam menerima pengetahuan matematik sehingga berlaku secara objektif. Yang ketiga, objektivitas itu sendiri akan dipahami sebagai bentuk dari sosial. Baik, yang pertama yaitu tinjauan tentang konstruksi sosial. Fokus utama konstruksi sosial adalah asal-usul pengetahuan matematik dibandingkan pembenarannya. Jadi bagaimana matematik itu dibangun, sejarahnya bagaimana. Yang kedua, pengetahuan matematik baru yang dihasilkan dapat berupa pengetahuan subjektif atau objektif dan memberi ciri khas khusus pada konstruktivisme sosial dengan menganggap keduanya merupakan bentuk pengetahuan dan menghubungkan keduanya dalam siklus kreatif. Dan yang ketiga, konstruktivisme sosial menghubungkan pengetahuan subjektif dan objektif dalam sebuah siklus di mana masing-masing memberikan kontribusi dalam pembaruan satu sama lain. Artinya siklus itu kan berbentuk seperti putaran begitu ya. Kemudian yang selanjutnya masih tinjauan tentang konstruksi sosial. Pengetahuan objektif diinternalisasi dan direkonstruksi oleh individu selama belajar matematika untuk menjadi pengetahuan subjektif bagi individu. Jadi pengetahuan objektif itu direkonstruksi oleh individu sendiri ya. Dalam belajar matematik, siswa ataupun kita ya mengkonstruksi objektif itu, pengetahuan objektif itu yang sehingga menjadi subjektif bagi diri kita sendiri. Masalah yang segera muncul dari konstruksi sosial. Ada dua permasalahan yang sering muncul di dalam penjelasan singkat ini, yaitu yang pertama adalah identifikasi objektivitas sosial atau diterima secara sosial untuk mengidentifikasi objektivitas objek dan kebenaran matematika yang tetap dan abadi dengan sesuatu yang bisa berubah dan terbuka seperti pengetahuan diterima secara sosial awalnya kelihatan bermasalah. Kemudian yang kedua itu adalah masalah pendekatan konstruktif
konstruktivisme sosial pada sosiologis atau empiris lain dalam menguraikan matematika. Karena konstruktivisme sosial merupakan kuasi empiris dan memiliki tugas menguraikan hakikat matematika, termasuk matematika praktis dalam bentuk deskriptif, maka batas antara matematika dan disiplin lainnya menjadi lemah. Ini adalah dua permasalahan yang sering muncul dari konstruksi sosial. Kemudian selanjutnya pengetahuan objektif dan subjektif. Hakikat pengetahuan objektif dan subjektif. Pengetahuan subjektif adalah pengetahuan dunia 2 dan objektif adalah dunia 3. Dan menurut Popper termasuk produk-produk dari pikiran manusia seperti teori-teori yang diterbitkan atau dipublikasikan. Diskusi mengenai teori-teori semacam itu terhadap masalah terkait bukti-bukti dan itu buatan manusia dan sering berubah. Ini adalah proses dari pengetahuan objektif dan subjektif hakikatnya. Peranan pengetahuan objektif dalam matematika. Menurut konstruktivisme sosial, matematik yang terpublikasi yaitu matematik yang dinyatakan secara simbolis dalam wilayah publik memiliki potensi menjadi pengetahuan objektif. Jadi definisi yang diberikan secara umum dan dibuktikan kebenarannya itu akan menjadi wilayah pengetahuan objektif. Penerapan logika Lakatos dalam penemuan matematik ke matematik terpublikasi ini adalah proses yang mengarah pada penerimaan sosial dan dengan demikian menuju ke objektivitas. Kemudian selanjutnya peranan pengetahuan subjektif dalam matematika. Meskipun peranan pengetahuan objektif sangat penting, namun perlu dikemukakan bahwa subjektif memiliki peran yang harus diakui. Penjelasan tentang matematik secara keseluruhan akan menjadi tidak lengkap tanpa peran dari subjektif ini. Pengetahuan subjektif diperlukan untuk menjelaskan asal-usul pengetahuan matematika baru serta sesuai dengan teori yang diusulkan. Penciptaan kembali dan keberlanjutan keberadaan pengetahuan itu sendiri. Artinya, subjektif juga sangat mendukung dalam bentuk pengetahuan objektif. Lanjutannya, menurut penjelasan konstruktivis sosial, pengetahuan subjektif adalah apa yang melanjutkan dan memperbarui pengetahuan, apakah itu matematika, logika, atau bahasa. Jadi pengetahuan subjektif memainkan bagian inti dalam membahas filsafat matematika, yaitu asal-usul matematik itu sendiri. Konstruktivisme sosial, pengetahuan objektif. Dalam rangka konstruktivisme sosial memberikan uraian pengetahuan objektif dalam matematik perlu dibangun sejumlah klaim. Kita perlu membenarkan uraian pengetahuan matematik objektif dengan mendemonstrasikan baik objektivitas dari apa yang dimaksud maupun fakta yang memang dijamin oleh pengetahuan. Ini berlaku dalam konsep-konsep matematika begitu. Kemudian objektivitas dalam matematika. Fakta menunjukkan bahwa objektivitas pengetahuan matematik dan objek matematika adalah ciri matematik yang diterima secara luas. Objektivitas matematik berarti bahwa baik pengetahuan maupun objek matematik memiliki keberadaan otonom atas adanya kesepakatan intersubjektif. Artinya memiliki wilayahnya sendiri objektivitas matematik itu. Dasar linguistik dan objektivitas dalam matematika. Penjelasan Wittgenstein tentang dasar linguistik untuk logika dan matematik telah disajikan dan dinilai menjanjikan. Komunikasi linguistik memerlukan aturan-aturan dan konvensi-konvensi bahasa yang mewujudkan makna. Kompetensi linguistik terdiri dari kemampuan yang berkomunikasi secara linguistik. Bahasa alamiah kita memuat matematik informal seperti bagian termasuk istilah di bawah ini, yaitu persegi, lingkaran, bentuk, 0, 1, 2, bilangan, jumlah, dan sebagainya. Kemudian interpretasi matematik informal yang dimaksud seperti ini adalah tersirat dalam arti kata atau yang disebut dengan semantik. Sebagai contoh, 1 kurang dari 2 dan himpunan tahingga mempunyai lebih dari 2 anggota. Keduanya dijamin pada dasar aturan semantik bahasa. Artinya terdefinisi dengan jelas melalui semantik bahasa itu.
Seperti telah disebutkan, aplikasi dasar matematik juga dibangun ke dalam aturan penggunaan bahasa. Lanjut, dasar linguistik dari logika. Hal yang sama dapat dikatakan untuk logika dalam bahasa. Penggunaan istilah logika kunci seperti tidak dan atau berimplikasi secara ketat mengikuti aturan-aturan linguistik. Ini berlaku dalam logika matematik begitu ya. Ada silogisme, ada jika maka ya. Kemudian ada ponen dan lain sebagainya. Aturan-aturan ini tetap sebagai makna kebenaran pernyataan dasar seperti jika A maka A atau B. A berimplikasi B bersama-sama berarti B begitu. Kemudian dasar linguistik mengakomodasi perubahan konseptual. Sejak zaman dahulu sudah tak terbayangkan untuk mempertanyakan fakta dasar 1+1 sama dengan 2. Namun sejak zaman George Boole kita dapat menegaskan kata yang kontradiktif 1+1 sama dengan 1 itu tidak harus 2 ya. Karena disebut dengan aritmatika modulo begitu ya. Sehingga terkenal bahwa 1+1 tidak mesti selalu 2. Di dalam konsep aritmatika modulo itu bisa kita gunakan bahwa 1+1 itu tidak sama dengan 2. Jaminan konvensionalis untuk pengetahuan matematika. Menurut pandangan konstruktivis sosial, pengetahuan matematik tidak sempurna dalam arti bahwa ia terbuka untuk direvisi dan objektif yaitu diterima secara sosial dan dicermati publik yang sesuai. Artinya pandangan ini memberikan memberikan keterbukaan untuk dikritisi. Pengetahuan matematik yang valid adalah pengetahuan yang diterima berdasarkan pada basis di mana menjadi pengetahuan dijustifikasi publik yang telah lolos dari kritik publik. Oke, lanjutannya, pembenaran untuk item tertentu terdiri dari pengetahuan matematik dari bukti deduktif yang sah secara informal atau formal. Bukti matematis terdiri dari urutan langkah berhingga bermula dari asumsi awal bukti sampai dengan kesimpulan. Objek-objek matematik. Objektivitas pengetahuan matematika sosial yang didasarkan atas dukungan aturan bahasa diperlukan komunikasi yang kita kenal, diterima secara sosial, juga yang keberadaannya jadi independen bagi objek matematik. Tujuan definisi matematik dan kebenarannya menentukan aturan-aturan dan dalam menentukan properti objek matematik itu sendiri. Objek matematik mewarisi kepastian, yaitu kestabilan dan definisi. Kita tahu bersama bahwa matematik itu erat kaitannya dengan definisi-definisi. Seperti garis itu erat dengan kaitan definisi, lingkaran juga erat kaitannya dengan definisi. Lanjutannya, banyak istilah-istilah dasar dan konsep matematik memiliki aplikasi dan contoh konkret di dunia karena mereka adalah bagian dari bahasa yang dikembangkan untuk menggambarkan fisik dan sosial. Jadi istilah seperti 1, 2, 10, segitiga dan seterusnya menggambarkan sifat objek atau set objek di dunia. Itu lain seperti kurangi, membagi, mengukur, putar dan seterusnya, menjelaskan tindakan yang dapat dilakukan pada objek yang konkret. Petunjuk dari istilah ini mendapatkan objek dari aplikasi konkret dalam realitas yang objektif. Pada tingkat yang lebih tinggi dan lebih jauh, istilah matematika semakin abstrak ya. Kita tahu beberapa konsep matematik, trigonometri, integral, kelihatan lebih abstrak ya. Dengan demikian, melalui hierarki sehingga hampir semua istilah matematik memiliki definisi dan menunjukkan objek pada tingkat yang lebih rendah. Lanjutannya, petunjuk dari istilah ini mendapatkan objek dari aplikasi konkret dalam realitas yang objektif. Pada tingkatan yang lebih tinggi dan lebih jauh, istilah matematik semakin abstrak ya. Oke, ini sudah tadi. Asal-usul pengetahuan matematika. Dalam menerima bahwa matematik merupakan konstruksi sosial, maka tersirat bahwa matematika objektif pengetahuan adalah produk dari manusia itu sendiri. Menurut adopsi penggunaan, pikir matematis seorang individu adalah pemikir subjektif. Agar itu menjadi pikiran objektif, itu harus bahasa diwakilinya, biasanya dalam bentuk tertulis.
Penerapan pengetahuan matematik. Bagi kecukupan konstruktivisme sosial, harus memperhitungkan efektivitas yang tidak masuk akal dalam sains. Wigner tahun 60. Hal ini dapat menjelaskan penerapan matematik pada dua alasan. Satu, matematik didasarkan pada bahasa alamiah empiris, dan yang kedua adalah semi empiris matematik, berarti yang tidak begitu berbeda dari ilmu pengetahuan empiris. Pengujian kritis terhadap suatu rencana atau proposal. Matematik adalah sembarang dan relatif. Pertama-tama ada masalah yang relativisme pengetahuan matematik dan kebenarannya. Jika seperti yang dibantahkan, kebenaran matematik didasarkan pada kesepakatan sosial, maka keduanya berubah-ubah dan relatif. Artinya sehingga matematik dihadapkan pada definisi. Kemudian selanjutnya, kegagalan konstruktivisme untuk menentukan sembarang kelompok sosial. Pernyataan konstruktivisme sosial yang diberikan mengacu pada penerimaan sosial, konstruksi sosial, dan objektivitas sebagai bagian dari sosial. Kemudian selanjutnya, konstruktivisme sosial mengasumsikan bahasa alam yang unik. Konstruksi sosial menggunakan pembenaran konvensionalis untuk pengetahuan matematik. Itu berasumsi bahwa pengetahuan matematik berada pada bahasa alam yang unik. Keberatan-keberatan yang muncul sebelumnya. Pernyataan di atas telah memberikan pengetahuan objektif matematik yang tadi disebutkan, tetapi objektivitas telah ditafsirkan ulang ke arti umum secara sosial. Dalam Bloor tahun 84, jadi memang untuk mengatakan bahwa objektivitas dipahami secara sosial digunakan untuk mengartikan sesuatu yang berbeda. Pengetahuan matematik dibenarkan sebagai pengetahuan hipotetiko-deduktif yang dalam kasus pengetahuan yang diperoleh melibatkan bukti. Jadi bukti di dalam matematik harus bersifat deduktif. Baik, itu saja untuk presentasi mengenai konstruktivisme sosial sebagai bagian dari filsafat matematik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.